di langit itu ada jadi semacam. Saya dapat informasi katanya Mas punya sesuatu dalam tubuh namanya jin Nebukadnezar. Betul sekali. Itu bisa menyeberangi 800 dimensi. Itu seperti apa itu? Pernah ngobrol langsung atau pernah pergi ke dimensi yang lain di galaksi ini? Insya Allah pernah ke beberapa dimensi yang ada di langit sana. Itu bedanya apa sama di sini Mas? Bener itu ruhnya mungkin ya? Atau ilmunya mungkin, bukan Mas ya kan? Secara fisik. Secara sebutnya itu apa ya? Ruhnya. Oke. Jadi seperti dibawa pergi ke dimensi. Jadi paling jelas itu biasanya ngebuka dimensi pintu-pintunya itu malam Jumat. Kenapa malam Jumat itu malam yang sakral buat semua orang yang ada di dunia ini? Karena kalau yang spiritualis tahu lah ya bahwa di langit itu ada jadi semacam pintu-pintu, jadi bisa kemana saja kita bisa. Misalnya pas ngebuka itu saya bisa kemana? Itu pintunya warna pink. Pintu Doraemon itu. Seperti pintu Doraemon. Seperti pintu Doraemon, semacam itu. Masnya lihat dengan jelas waktu itu. Maksudnya secara ilmu atau ruhnya lihat? Secara ruhnya. Pernah coba untuk buka pintu dan masuk? Pernah. Tiba-tiba di mana? Ada itu negeri yang semuanya itu semacam apa ya sebutnya tuh bukan besi ya, tapi semuanya tuh aluminium dan bisa semua benda-bendanya itu bisa seperti transformer. Yang terakhir itu, jadi si besinya tuh bisa berubah jadi bentuk? apa? Berubah bentuk. Oh gitu. Ya, Berarti besinya hidup gitu ya? Iya. Maju lagi boleh, Mas Yusuf. Ustaz ini gimana? Ustaz ini sebetulnya bagian dari ilmu jin Nebu tadi untuk mengelawasi Mas Yusuf, atau memang ada sebetulnya seperti itu? Iya, kalau itu selama ini yang saya ketahui tidak dikasih ya. Cuma untuk kalau yang diceritakan Mas Yosef ini bisa aja yang dimaksud itu negeri para UFO itu sendiri. Jadi mereka punya pesawat yang bisa membentuk, bisa bulat, bisa lonjong, bisa apa. Dan UFO atau alien itu sendiri sebenarnya ya jin juga gitu. Jin. Jadi bukan makhluk kayak kita, itu memang jin. Cuma prosesnya kali Mas Yosef itu yang saya tidak tahu adalah Mas Yosef naik itu maksudnya naik beneran atau Mas Yosef digambarin, itu yang belum tahu. Kalau ruhnya yang naik nggak bisa. Bukan. Kalau ruh sama ilmu beda nggak Ustaz? Kalau ilmunya bisa jadi nggak? Sebenarnya kan macam-macam nih. Jadi orang itu betul-betul diajak naik, diajak. Atau dia digambarkan. Ada beberapa hal tentang ilmu seperti itu. Jadi kalau bisa aja kayak tiba-tiba di depan pintu, kemudian di situ diboleh dilihat, itu bisa aja digambarkan seperti itu. Jadi dilihatkan di situ. Oh, berarti saya begini. Saya melihat ini seperti ini. Karena yang harus kita waspadai adalah kalau seseorang itu bisa naik ke atas langit tertentu itu dijaga oleh panah api. Jadi kayak tipe Mas Yosef nggak akan bisa masuk. Nggak bisa. Jadi ada 7 lapis langit itu Pak Ustaz. Iya. Itu yang dijaga sama panah api. Nggak tahu. Nggak perlu saya ceritain di sini. Saya pengen masuk anjing dari sini. Tapi dijaga oleh panah api di situ. Karena panah api itu menjaga dari jin dan manusia yang dia mencoba untuk membuka yang namanya rahasianya Allah. Iya, mencoba membuka. Makanya tetap dijaga oleh panah api. Dan kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang cukup di hadapan Allah. Hanya itu syaratnya. Contoh umpamanya Rasul Muhammad itu contoh boleh diizinkan. Kayak kita manusia mah jangan habis kita. Jin sekalipun habis. Gitu. Jadi nggak bohong kalau saya insya Allah nggak. Tapi saya tahu persis insya Allah. Jadi nggak bisa. Jadi kayak Mas ini bisa naik nggak bisa. Ada titik tertentu nggak boleh. Oke. Ya, titik tertentu nggak boleh. Tapi Mas sendiri pernah lihat nggak bentuk si jin Nebukadnezar seperti apa? Belum pernah. Mirip Hellboy.
Hellboy itu Ya, kan kayak sebelum begitu itu. Hellboy itu yang ada tanduknya. tapi patah macam-macam. Nah, yang dilihat Mas Yosef ini namanya silumannya di sana. Jadi kalau di sini itu kan ada badannya manusia, kepalanya kuda, celeng, kepalanya anjing. Kayak di Mesir itu, itu kan badannya manusia, kepalanya anjing. Itu di sana itu begitu. Yang digambarkan di piramid itu ya begitu ya benar. Jadi orang Mesir dia bisa melihat, yaitu jinnya di daerah Mesir gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang punya ilmu dia begitu ya kurang lebih teman-temannya itulah. Terakhir, kapan pernah diajak ke luar kemudian lewati pintu-pintu terakhir kapan? Terakhir itu ke ini ada salah satu, Apa sebetulnya? jadi semacam yang ada di toko-toko pewayangan. Oh, Ya, Oh, paham saya sekarang. Arjuna kemudian Tokoh wayang. Oh, paham. Berarti yang digeluti Mas Yosef hanya langit di sekitar kita aja. Jadi nggak sampai ke nembus langit satu. tapi emang di langit sekitar kita betul apa yang dibicarakan? Betul. Betul. Tapi wujudnya manusia kalau saya gitu gimana? Wujudnya manusia Ya, seperti kayak- yang diwayangkan? wujudnya tinggi besar. Ya kayak manusia biasa aja, cuma memang dia namanya itu. Oh gitu. Dan saya sempat dikasih oleh Arjuna itu panahnya. Saya terima panahnya dari Arjuna itu. Jadi kalau sekali ditembakin, Hah? saya sekali itu bisa 1000. Ya. Oh iya? Satu jadi bisa 1000 panah. Oh, kayak film Mahabharata ya. Oke, Mas. Ceritanya kita kayak nonton film ya, kayak didongengin gitu. Betul. Baik, sekarang ketemu Pak Ustadz, sebetulnya yang mau disampaikan apa, ingin mengeluarkan ilmunya atau ingin cepat dapat jodoh atau seperti apa? Yang pasti Yang ingin didoakan. ingin didoakan supaya saya juga tidak mau seperti ayah saya, Pak. Itu 2 tahun, Pak Ustadz, 2 tahun itu susah meninggalnya karena tidak mengerti bahwa itu tuh jenazah gitu. Di Flat. rasanya itu flat kayak gitu gitu. Ya kali. Kali ya. Gitu. Ya berarti ini namanya awut ilmu nanti ceritanya. Gitu. Awut ilmu itu bongkarin ilmu. Tapi ilmu yang tadi mau dilepas nggak? Insya Allah di Yang Black Panther, kemudian yang tadi di Nebula tadi, Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala berlepas. Ikhlas ya. Walaupun agak lama, maksudnya nggak bisa keluar hari ini sebulan nggak, karena memang ini banyak sekali. Jadi Iya. disukain jin, Mas Iya. Yosef ini disukain jin. Kenapa Ustaz? Karena suka, Mas Yosefnya sendiri welcome. Iya. Kan seneng ketemu sama itu, seneng. Nah itu welcome. Iya. Kalau saya nggak suka, sukain jin cewek nggak suka, nggak ada rasanya. Sorry. Berarti secara psikis menikmati apa yang terjadi dalam Iya. diri. Nah itu biasanya kalau sudah menikmati yang masuk banyak. Siapapun, umpamanya kita cerita tentang orang-orang kamu indigo, dia menikmati. Dia semakin lama semakin banyak. Itu dia nggak tahu kalau dia tubuh dia itu semakin lama semakin banyak. Orang indigo seperti itu. Dia udah merasa dirinya hebat seperti itu, padahal ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Suruh nyesain aja di sandat bisa nggak? Itu ya. Jadi ada satu titik juga saya nggak bisa ngebantu sama sekali bapak saya, maksudnya walaupun ya maksudnya pingin ngebantu tapi Sudah bisa. Ya, mending jadi orang normal aja, nikah enak loh. Kan? Nah, Tanya sama Mas Amin. Bobi. oi. Cuma enaknya cuma 1%. Dan 99% enak. banget. Daripada keliling pintu-pintu itu, mending buka pintu Malik Kalimantan. Iya. saya kayak gitu. Silakan Ustaz. Ya sudah. Mas Yosef akan saya bantu, saya akan membantu keluarkan walaupun ini agak butuh waktu agak panjang, tapi mudah-mudahan doa saya mengawali untuk keluarnya ini Mas Yosef. Ya, kalau ada sihir saya akan bantu keluarkan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah boleh ikut mengaminkan kalau kasus-kasusnya belum seperti Mas Yosef. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin.